Oke, gimana Om Don? Kita mulai aja, udah 5 menit. Oke. Biar jangan terlalu lama. Ya, kita mulai aja ya. Ya. Selamat malam buat semuanya yang udah nyempatkan waktu. Kita ucapkan terima kasih ya. Jadi malam ini kita akan melakukan sesi AMA dengan project dari Malaysia, negara kita. Itu project Rinau Nangis. Iya, bener ya? Rinau Nangis ya, Om Don? Betul. Nah, jadi ini tim dari Rinau Nangis juga udah hadir. Jadi supaya nggak berlama-lama, kita mulai aja. Om Don, ada yang mau disampaikan dari Om Don sebelumnya? Ada nanti kalau memang teman-teman explain dengan bahasa Inggris, saya coba bantu dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau CEO, Chairman dan CEO saya jelaskan dengan bahasa Indonesia, ya nanti saya nyimak aja. Oke, siap. Thank you, Om Don. Oke, mungkin supaya nggak lama-lama, kita mulai aja. Oke, good night for Rimau Nangis team. How are you today? Good. How are you? Yeah. Okay, maybe we can start the AMA. Yep, sure. You can start. Okay. Please, thank you. So I would like to introduce our team. I'm the chairman of Rimau Nangis, Memberhad and LLC. So on my right is Datuk Hadi. He's the CEO for Rimau Nangis LLC. And on my left is Adi. Isma is our COO for Rimau Nangis LLC. So yeah, thank you for having us today, everyone. We hope we can answer as much as we can for tonight, Ama. So let me pass back to Dato' Adi and Adi for further explanation of our projects and company. Thank you. So hi everyone. Yep. So just a little bit background about Rimau Nangis. So we started off as an import and export company where we do agriculture, especially in livestock. So we started back in 2012. We formed a company and then we started import cattle, cow, sapi from Australia, and then and also from Thailand. So with that, we venture our company into the food security. So because we see agriculture, the value of agriculture is more to food security. And over the years, we managed to have a collaboration with a few government-linked company in Malaysia. And basically, we're trying to help the farmers to sustain, to have self-sustainability of having their own cattle and, selling here and there. So that's where we're at now. And in 2019, we became the first company in Southeast Asia to insure our livestock on theft, natural disaster, and also disease, which is quite hard for any insurance company to insure those kind of criteria. First, you need a few criteria where you need to have an IoT system, where you need to have a tracking system, so people know and the insurance can have more data for them to have confidence to insure you. So then only recently we started to we want to venture into the digital world. So and that's where we are at right now. So I think I can pass to our COO to explain on why we venture into this digital world. Yep. Hello, hi everyone. So as you know, Rimau Nangis Berhad is already an established and renowned agriculture company in Malaysia. So business is doing good, everything is good. We have a lot of clients, market all over the world. But of course, every business, we need to advance in terms of and expand our business, sorry. So
why we venture into digitalization and why NFT at first is because of two things. So number one is blockchain and number two is ecosystem. So let me explain one by one. So on the blockchain side, as you know that blockchain promise and provide a more secure internet transaction and data keeping. So this is why blockchain is very, very interesting right now compared to a normal system. And with blockchain, we ventured into NFT. And then number two is ecosystem. So what we're trying to provide is a full metaverse experience to people with the opportunity to earn money. So our end goal is to have our own game, our metaverse virtual reality game. Okay. And with this metaverse game, not only that you will have fun by playing the games. Okay. So basically you have the chance to earn money as well. Okay. So that is why we launched our token. All right. So through this token, not only that you can use on our future metaverse game, but you can also already use on our all of our platforms. So we have rimaunangis.com, we have rimaunangis.io. Our tokenization is currently selling at rimaunangis.world. We also have Rimaunangis TV, we have Rimaunangis Art, we have Rimaunangis Music. So as you can see, it's like a whole shopping mall on Metaverse World. So this native token can be used across any platforms. Okay, so when you want to spend, you go to the shopping mall, you go to any of the platforms. Okay, so you can purchase our art collection, NFT, our NFT collections. You can purchase any video on demand across Rimaunangis TV. You can subscribe to any music on our Rimaunangis Music. But when you want to earn back the token, you can actually go to the game. Okay, and you can harvest the cattle, the plantation, the farms that will be given to you through NFT selling. Okay, and as you can see, it's a whole ecosystem. You can earn, you can spend. So this is the whole metaverse experience that we're looking at right now. Yep. All right. So because we started off with all these ventures, especially in digitalization. So I guess our NFT is actually one of the first NFT that is actually backed up by a real underlying asset and fully insured. Yeah. Why is it fully insured? Because it's our real asset. When you buy an NFT, in that smart contract, there is an insurance policy for you, securing that your investment is safe with us. So this is why we wanted to do this, guys, right? Yeah. Yep. So Adi can I think that explains a little bit about Rimaunangis. Yep. Yeah. So Correct. we can pass back to you if you have any other questions. Yeah. Yeah. So that is basically generally the whole idea of it. Oke, silakan Om Vidi, mau diterjemahkan atau saya bantu? Halo, Om Vidian. I think our host is lagging now. Om Vidi. Tolong dibantu Om Dod. aja Om. Halo, Om Dod. Sinyalnya Oke. jelek. Suaraku ada Om Dod? Ada. Oke. Oh ya, gimana Om Dod? Oke, mau aku bantu translatein atau Om Vidi mau translate? Oh ya, Om Dod aja, silakan Om Dod. Oke guys, selamat malam semuanya. Terima kasih banget. Dan dari tim Rimaunangis tadi sudah jelaskan. Yang pertama, first of all, Rimaunangis itu sendiri adalah sebuah company yang sudah running kurang lebih 11 tahun. Pertama kali mereka mulai bisnis dari penjualan daging ya. Jadi mereka ini menjual daging sapi, baik itu ekspor maupun impor. Jadi basicnya pada awalnya mereka membeli sapi dari luar negeri, dari Thailand katakanlah. Ada 3 jenis sapi, di sana ada Limousin dan Brahmana juga. Dan itu dibawa ke Malaysia dan mereka lakukan pengemukan, lalu mereka potong dan dijual dalam bentuk daging. Lalu secara perlahan akhirnya mereka meningkatkan sisi bisnisnya menjadi digital karena mereka menyadari penting banget mendigitalisasi sebuah ekosistem market supaya ekspansinya jadi lebih besar ya. Nah, kemudian di dalam itu juga akhirnya mereka aware terhadap banyak banget hal-hal menjadi hambatan dari sebuah peternakan adalah salah satunya virus, penyakit, dan lain-lain. That's why akhirnya mereka menginisiasi juga
untuk mengasuransikan. So dari bisnis ini ketika kita katakanlah beli NFT-nya, itu sapi yang kita beli itu diasuransikan sehingga ketika terjadi trouble, katakanlah kena virus atau sakit atau mati, kita nanti kalau beli NFT-nya uangnya akan kembali berikut juga dengan hasilnya, Om. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk kembali kepada blockchain, ke blockchain, mereka bilang tidak bisa kita pungkiri bahwa blockchain itu adalah salah satu sarana yang aman untuk sebuah ekosistem bisnis. That's why mereka masuk ke dunia blockchain, dan akhirnya dari blockchain itu juga akhirnya mereka berkesinambungan menjadi sebuah NFT. Mereka terbitkan juga NFT, di mana di NFT ini di dalam pertanian sendiri bentuk cattle, contohnya sapi. Jadi ketika teman-teman beli NFT sapi, saya kasih contoh, hanya contoh ya. Contohnya teman-teman beli sapi senilai $1.000, maka ketika teman-teman mengeksekusi pembelian sapi tersebut, mereka akan langsung melakukan ordering sapi tersebut langsung dari pusatnya, dari Thailand dalam hal ini. Dalam proses starting dari ordering, kemudian shipping, sehingga sapi itu sampai ke Malaysia, ke perusahaan Rimau Nangis, itu kurang lebih 20 hari. Dan mereka lakukan penggemukan selama kurang lebih 60 hari. It means kurang lebih dalam 75-80 hari itu mereka sudah potong sapinya dan menjual sapi tersebut. Nah, teman-teman, dalam kurun waktu 75 hari tersebut, ketika beli satu ekor sapi, NFT sapi ini, maka teman-teman sudah otomatis mendapatkan 10% profit dari penjualan sapi itu sendiri. Dan kalau bicara Rimau Nangis, sebenarnya tidak hanya sapi. Rimau Nangis itu ada TV-nya juga, ada Rimau Nangis TV. Kemudian ada Rimau Nangis NFT art-nya, ada Rimau Nangis NFT music-nya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan di Rimau Nangis. Dan kalau sebagian project biasanya hanya mengemas projectnya itu adalah misalnya play to earn, kemudian intinya earn ya. Nah, di Rimau Nangis ini teman-teman bisa spend, bisa belanja, bisa juga mendapatkan uang. Contoh, kalau teman-teman masuk ke marketplace-nya Rimau Nangis, kalian misalnya mau koleksi musik, kalian beli. Mau ke digital TV-nya, kalian beli misalnya. Kemudian mau akses NFT-nya, kalian beli. Tapi ketika teman-teman masuk ke ekosistem metaverse-nya Rimau Nangis ini, kalian juga bisa earn money. Jadi kalian nggak cuma menghabiskan uang, spend money, kalian bisa juga memainkan gamenya. Contohnya kayak di gamenya nanti ada cattle, ada farm, segala macam. Di situ teman-teman justru dapat uang. Kurang lebih segitu dulu. Boleh dilanjut, Om Pidi? Oke, sudah Om Don. Halo. Halo. Tes. Om Don. Masuk. Om Pidi, silakan. Masuk. Oh ya, sorry Om ya. I'm sorry, I have trouble for the network. I'm so sorry for Rimau Nangis. Okay. No problem. Thank you. Oke, Om Don. Kita lanjut ya. Silakan, Om. Oke. Jadi dari penjelasan Om Don tadi menarik banget ya. Jadi kita bisa dapat sapi, bisa ada ekosistemnya juga, dan dapat beberapa benefit lainnya. Nah, is there anything else you want to explain to the audience right now? Yeah, I think you can spend on the hour. All right. So we have a lot of questions on why do we determine our own market through private sales? Like how can we promise that if today the price is 10 cents, in 1 to 2 months it will be $5? So that is the most one of the most asked questions that we have. So let me explain a little bit on the price and the tokenomics of our native token. So like Dato' Hadi explained just now, our token has an underlying asset. So which means the value of the token is backed by the asset. So if anything happen, this value of the assets will back of the price of the token so that it won't go down completely.
because it is a very risky business, especially on crypto. It's kind of new. So that is why we insured all of our assets. Number one, we have an underlying asset. Number two, so our underlying assets for token, let's just push back all of our agriculture assets, which is currently valued at $60 million, Yep. right, Dato' Hadi? Right now. So our agriculture asset itself is valued about $50 million dollars, roughly, all with the assets and everything. Correct. So, and then Rimau Nangis also, we have acquisition of diamonds in Brazil right now. So I think Okay. Adi can explain All right. the So, diamonds. so one of our underlying assets, one of the biggest, I would say, is a diamond. So we acquire a raw diamond, which is found on South America, okay, from a volcano. The age is around 2.5 billion years, okay, and right now it is sitting at Sao Paulo, at Securo, Brazil. And this diamond is valued at $10 billion. So since we have 2 billion tokens, we have $10 billion of underlying assets. That makes one token valued at $5. And these tokens, number one, it is insured. Okay, so we insure our token. Number two, this token is still raw. So which means, this diamond is still raw. So which means after it is processed, the value can go up to 30 times, I would say. So that would make around $300 billion. But since it is raw, the value is around $10 billion. And it is insured. So why we started with 10 cents and not $5 is because we want to attract the community first. So we spend our money and attract community first through private sales. So last week, when we first launched our token, it is 10 cents per token. And yesterday, the price is at 50 cents. And this will be until Sunday. Okay, and comes next Monday, right? So next Monday, it will be around, it will be valued at $1 US dollar per token. Okay. Let me please, anybody want to continue? No, it's okay. I think better you explain because we Correct. want Back and forth. Okay. Thank you. Guys, jadi kemarin banyak banget pertanyaan. Kita mulai private sale dengan harga $0,1 dan lalu yang kedua kita lakukan private round sesi kedua itu dengan harga 0,5. Artinya terjadi banyak kekhawatiran, resikonya besar banget. As you know bahwa kripto itu adalah volatile dan mereka mengkhawatirkan ini dumping banget dong kalau kayak gitu nantinya. Jadi ajang TP-nya orang-orang dong. Tapi dari timnya tadi menjelaskan bahwa teman-teman sebenarnya gini, perusahaan ini, Rimau Nangis ini berdiri dengan back yang luar biasa. Mereka punya underlying asset, kalau teman-teman tahu, mereka punya raw diamond atau kalau kita boleh bahasa kasarnya adalah ini ya, berlian yang masih bentuk bongkahan lah, berlian mentah yang belum diolah menjadi perhiasan. Itu ketika ditemukan dengan nilai jutaan dolar dan akhirnya saat ini nilai dari raw diamond itu sendiri sudah 10 juta dolar. Dan kalau ditanya di mana sebenarnya raw diamondnya, raw diamondnya itu pertama kali ditemukan di Amerika Selatan, tepatnya Brazil, dan saat ini diasuransikan di sebuah lembaga yang memang kompeten dan disertifikasi bahwa diamond tersebut ditaruh di sana dan diasuransikan juga, teman-teman. Nah, ketika teman-teman bertanya kenapa bisa price-nya sampai di $5, kami dari Rimau Nangis tidak mau menjanjikan harganya akan berapa. Yang jelas, saat private round pertama harganya 10 sen atau $0,1. Dan private round kedua harganya $0,5 atau 50 sen. Dan next nanti di periode berikutnya harganya akan naik lagi. Di listing juga akan naik lagi. Dan kalau ditanya dari mana logiknya $5, lagi-lagi harap dicatat. Kami tidak menjanjikan harga $5, tapi yang harus teman-teman garis bawahi,
nilai jaminan yang kami punya sebesar 10 miliar dolar dengan aset dengan token yang kami punya sebesar 2 miliar dolar, maka kalau kita lihat maka angka itu realistis ya. Jadi tolong jangan dicatat, ini bukanlah sebuah janji, ini adalah bentuk kami ingin menyampaikan informasi-informasi terkait perusahaan bahwa perusahaan kami memang perusahaan yang legit, bukan perusahaan yang dalam tanda kutip yang tidak punya underlying. Dan di sini adalah kami mau gaining komunitas, karena bagi kami, bagi Rimau Nangis, untuk mencapai titik tertinggi sebenarnya bagian paling pentingnya selain capability kami sebagai developer dan tim dari project ini adalah komunitas yang solid yang mendukung project ini ke depannya sehingga kami bisa mengembangkan project ini dengan baik. Nah, untuk mengembangkan itu tentu saja komunitas yang datang ke kami harus mendapatkan keuntungan dong. Nah, dari situlah akhirnya muncul yang tadi kenapa inisial harganya 0,1 dolar, kemudian kenapa harga berikutnya 0,5. Kita ingin teman-teman tuh masuk ke kita, mensupport kita, tidak hanya dengan janji manis, tapi dengan perhitungan yang realistis. Kurang lebih itu teman-teman. Next, boleh lanjut. Oke, terima kasih Om Don. Very nice. And I think this project is very good ya. Jadi penjelasannya tadi cukup jelas ya teman-teman ya, dan kelihatannya projectnya legit banget. Nah, is there anything else you want us to know about the Rimau Nangis? Maybe. I think you want to talk about the community. All right. So yeah, if you want. So one of the questions that we received from the last AMA or Ask Me Anything is why Indonesia? All right. So the reason is because when we first started with NFT, we actually work with company from Jakarta, right? Called Sankara Misa. So from there, we have been exposed with the Indonesian communities. So this is actually the first community that we have been exposed to in terms of NFT. We also actually have other communities from other. But the reason why we choose Indonesia is because we have seen how interactive Indonesian communities can be. That is the reason why we choose Indonesian communities as our private sales community. Alright, saya terjemahin dulu, nanti boleh dilanjut. Okay. Jadi pertanyaan yang juga pernah muncul kepada tim Rimau Nangis adalah kenapa kalian pilih Indonesia sebagai market awal? Pertama, mereka berkeyakinan based on experience sebelumnya dengan saudaranya project ini bahwa di Indonesia, pasarnya Indonesia itu luar biasa besar. Artinya dampak dari investor Indonesia itu terhadap pasar sangat signifikan. That's why mereka merasa perlu untuk masuk ke Indonesia, bahkan harus masuk ke Indonesia lebih dahulu agar terbentuk sebuah ekosistem yang kuat, komunitas yang kuat dari crypto enthusiast, terutama dalam hal ini dilandasi dari Indonesia terlebih dahulu. Itulah kenapa mereka memilih Indonesia sebagai sasaran pertama dari market ini. Kalau ditanya apakah akan ke global, teman-teman jangan khawatir karena saya sendiri dilibatkan di dalam Rimau Nangis dan saya sudah punya listing market global kami. Cuma memang Indonesia mendapat kehormatan pertama untuk menjadi tim, bagian dari tim kami yang akan mensupport kami, menjadi komunitas utama yang akan mendorong dan mensupport Rimau Nangis ini agar jauh lebih mudah untuk berkembang. Terima kasih. Oke Om Don, terima kasih. Nah, ini kesempatan yang langka ya buat kita orang-orang Indonesia ya. Jadi mereka pilih kita pertama sebagai partner mereka dibandingkan pasar-pasar lain. Jadi yang kesempatan bagus pokoknya jangan dilewatkan. Nah, can I ask something maybe? Yes, sure. Please go. Yeah. Om Don Carlito said, you know the market of Indonesia is very good from your brother, right? Yep. Who is it? Can we know? From our brother?
You mean Let me explain it. Jadi aku jelasin ya Om. Before I told them that Rimau Nangis knows about Indonesia is good market from his brother ya. Jadi maksud gue di sini teman-teman, Rimau Nangis ini cikal bakalnya adalah pada sebelumnya ini adalah bentuk dari pengembangan dari Sangkara Misa untuk menggait banyak pasar-pasar luar, membangun ekosistem di luar Indonesia. Tujuan semulanya adalah bagaimana membesarkan Sangkara Land, yaitu ekosistem marketplace-nya milik Sangkara Misa. Jadi yang saya sebut saudara itu bukan orang, tapi karena mereka dapat penasehat yang juga mengerti kripto dari Indonesia yang juga berkaitan dengan Sangkara Misa. That's why saya sebut brothers. Jadi bukan orang, tapi project maksud saya. Iya, benar. I see. Yep. Oh, ternyata partnership dengan Sangkara Misa. Wah, semakin oke nih nampaknya projectnya ya. Yep. Kita tahu sendiri juga Sangkara Misa bagus juga. Nah, sekarang ada Rimau Nangis lagi yang kerjasama sama Sangkara Misa. Jadi secara kasat bisa kita lihat bahwasannya mereka ini sudah punya relasi yang bagus dan juga fundamental yang bagus ya. Oke. So, I think do you have on the screen we can show all about the product, the diamonds and we have. Yep. I'm sorry? Yeah, correct. So, I mean, when we explain about the diamonds, so these are the presentation on the diamonds. So basically, the diamonds is valued at $10 billion US dollars, and the diamond itself has about around 17,000 carats to it. So, and now the location of the diamond is in Sakuro Private Box in Brazil, Sao Paulo. You can Google where is the box and everything. Everything's in Google. So the beneficiary is us, Rimau Nangis, and the signatory of the diamond itself is our chairman, Dato' Muhammad Firdaus, and that's the certificate. For the diamond itself and the pictures of the actual diamonds. If you can go down. Yep. Oke. Om Don, boleh tolong bantu translate Om Don? Yep. I think Don can translate on that. Yeah. Om Don. sorry. Barusan saya ngeklik nih ya. Jadi tadi dari CEO kami ingin meyakinkan bahwa kami itu nggak cuma bullshit ya, nggak cuma ngomong everybody can talk I have this, but kami Rimau Nangis punya bukti otentik ya. Jadi ini kalau teman-teman baca di atas, ini adalah underlying asetnya. Jadi diamondnya itu 17 saya nggak kurang ngerti cara baca diamond ya, tapi 17,275 karat ya. Dan nilainya itu kalau dalam bentuk raw-nya, dalam bentuk bongkahan itu senilai 10 miliar dolar. Dan ini lokasinya, ini di Sakura Private Box. Ini adalah sebuah lembaga tempat penyimpanan aset-aset berharga. Kalau saya nggak salah ya. Ini alamat detail lengkap ada semua di sini. Kemudian ini tadi signatory-nya ada Muhammad Firdaus bin Azhar, dan ini sertifikatnya. Jadi ini bukan hanya omong kosong, dan ini bisa dibuktikan dan untuk teman-teman diketahui, boleh dicek sendiri. Dan ini bentuk-bentuknya. Jadi dalam bentuk seperti ini nilainya 10 miliar dolar. Dan tadi disebutkan kan dia bisa jadi berpuluh-puluh kali lipat harganya kalau raw diamond ini diolah kembali menjadi langsung jewelry atau perhiasan. Karena nilai diamond sebesar ini untuk cari bayar kan tidak semudah itu ya. That's why mereka lebih memilih menjaminkan ini, menjaga ini sebagai backer. Dan kalau nanti diolah dia menjadi perhiasan, maka nilainya akan berkali-kali lipat, teman-teman. Jadi itu
bukan hanya omong kosong, teman-teman bisa buktikan sendiri, alamat lengkap, sertifikat ada. Kurang lebih itu. Oke, terima kasih Om Don. Nah, itu buktinya juga ada ya. Jadi kayaknya nggak ada lagi yang kurang meyakinkan ya. Maybe I want ask something. I wonder why you choose the name of project is Rimau Nangis, because before you do AMA here, we think this is Crying Tiger. Yes, it is actually. If you direct translate to English, it's Crying Tiger. So, I explain. We have a saying in Malaysia where Rimau Nangis. So actually, Rimau Nangis is a part of a cattle. It's actually a part of a stick meat. So there's a various version of Rimau Nangis. So, but for us, Rimau Nangis is on the brisket side, which is on the front. So, the old days are saying that when the tiger wants to hunt their prey, so for example cattle, they will bite on the neck on front first, right? So that is the most precious part where they will attack first. So from there, when they eat it, it's so beautiful, it's so nice until the tiger is crying. So it becomes a part of a local slang where we say if a mother want the son or daughter go to the pasar malam or anything, or get me a piece of Rimau Nangis. So it's the same saying as where you go to the market, say, oh, get me a tenderloin or a ribeye. So Rimau Nangis is actually a part of the cattle. So yeah, it's a steak cut basically. Yeah, we say the Rimau Nangis is the brisket of the cattle. Yep. So when they eat it, when the cattle eat it, they are happy and they cry. So basically that's the saying. Yeah. Oke. Jadi menarik ya. Jadi Rimau Nangis ini sebenarnya sebuah idiom di Malaysia itu, di mana mereka menggambarkan seekor harimau itu ketika mereka lapar, mereka berdoa, dan begitu dia dapat dagingnya, dia makan, dia menangis. Tapi menangisnya bukan sedih, dia menangis happy, ya, bahagia karena mendapatkan itu. Jadi sebenarnya Rimau Nangis itu kalau di Malaysia idiom untuk sebutan part of daging sapi. Gitu, kurang lebih. Ternyata gitu ya. Ya menarik ya namanya. Aku tambahin ya. Jadi kalau teman-teman searching, Rimau Nangis ini ada 3 website. Yang pertama teman-teman bisa kunjungi, ada rimaunangis.com. Kalau teman-teman klik rimaunangis.com, maka itu adalah penjualan daging, marketplace penjualan daging. Which is itu di Malaysia sudah besar sekali, banyak konsumennya. Dan kemudian ada rimaunangis.word, itu adalah tokennya, token dari Rimau Nangis itu sendiri. Sebenarnya ada satu lagi, saya lupa, rimaunangis apa satu lagi, Dato? .io. rimaunangis.io. Ya, .io. Rimaunangis.io itu adalah NFT marketplace-nya, teman-teman. Jadi rimaunangis.com adalah pasar untuk penjualan dagingnya. rimaunangis.io adalah pasar NFT-nya. rimaunangis.world adalah pasar untuk tokennya atau kriptonya Rimau Nangis. Yeah, and also one more, rimaunangis.tv. Oh ya, rimaunangis.tv, one more. Ya, satu lagi rimaunangis.tv ya. Oke, silakan Om. Oke, terima kasih Om Don. Itu masih ada bahan presentasinya Om Don? Halo? Iya, kenapa Om? Masih ada presentasinya itu Om Don? Oh, sudah. Lanjut. Oke, thank you very much. Oh, jadi idiom ya, yang menyatakan bahwasannya menangis karena bahagia. Iya, menarik sih. Nah, yes. Very nice name and idiom. Okay. Maybe is there any last thing you want to inform us before I open the Q&A session?
Basically, that's it. Yeah, basically that's it from us. So we are ready Yep. for questions now. Yes. Oke, supaya kita nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, di malam ini ada 10 penanya. Ada 12 penanya. Kita mulai aja dari sekarang. Itu kita mulai dari Mbak Fowler dulu. Silakan, Mbak Fowler. Oke, selamat malam. Good evening, gentlemen. Since pertanyaan saya udah diambil sama Om Vidi, I was asking about why Rimo nangis, Rimo happy, or Rimo, Rimo else, and then I got the answer already. So can I ask about the benefit for me or other people who not buy the NFT but only buy the token and keep it for like 1, 2, or 3 years? What is our benefit if we keep only the coin and not buy the NFT or staking? Thank you. Okay, thank you for your question. That's a very good question. So if you purchase the token and you just want to keep it and then trade it after 2, 3 years, so the benefit will be money, of course. So with our business model right now, we will have bigger and bigger underlying assets that will be back with our token. So after $5, we are going to go more than that, because the $10 billion diamond insured is a raw diamond. So once we process it, like I said, the value is going to be up to $300 billion or maybe more. Okay, then if we back up that value with our token, the new value that we have after we insure it, then as you can imagine, the value of the token will go up. Yeah. Okay, thank you. About the NFT, can you guarantee that your NFT will be worth it to keep? I mean, right now the NFT progress is not going so well. So, what about your NFT? What do you think? Thanks. Hi, sorry. So in terms of our NFT, how secure it is. So as we said before, our investment capital, everything's all insured. So not only the physical asset is insured, but also when you buy the NFT, for example, a Brahman NFT at $1,350, so we actually insured more than investment capital. So that's why for now, we are giving about 10% of the investment capital, 10% profit from the investment capital. So once someone buys our NFT, it's automatically insured. So we will give 3 things underlying behind our NFT. One is the NFT itself, of course, the certification of authenticity. Number 2, we will give you the cover note of the insurance. So how Rimo Nangis do is we insure as a bulk of our cattle or our plantation. So we cannot insure one by one, whereas we insured 20,000 head from the start. So we have an inventory, a cattle tagging of each cattle, of each cow. So when you buy a Brahman cattle, so the tagging will be in the insurance itself. So we will determine which cattle and the size of the weight and everything. So you have full transparency of the insurance. And then also number 3 is we include IoT system on our cattle. So Brother Don, if you can go to the cattle picture below, if you don't mind. Yep. So you see the right picture. The cattle has a tagging. So if you can go down one more slide, please. Yep.
So that's our tagging. So our tagging, the IoT itself, it shows we will be given a login page for the investors where they can check the cattle, where the cattle is. So that's live tracking in the tag, and you can see the cattle is in Malaysia or is it in Jakarta, things like that. So it's full transparency. So in terms of secure, how secure our NFT is, we think it's very secure because all of this data we have to give back to the insurance company where they can insure our cattle. If not, no insurance company in the world would insure with less data. So what we're trying to give is full transparency and full system for the investors. Yep. So yeah, our NFT is now at the moment is a very promotional NFT. So if you buy it today, it's you get 10% the profit, the investment. But it will change later on. It will change later on when better by now. Why we're doing this, because we want to give the community to get some profits, get some earnings, and hopefully it can build a better world for our community. I think Brother Don can translate into a better word rather than I explain. It's okay, I understand. Thank you very much, gentlemen. Thank you. Oke, aku akan jelasin buat teman-teman yang lain ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Mbak Follow adalah kalau gua beli ini token, terus gua nggak beli NFT, gua diamin aja tokennya mungkin setahun 2 tahun ke depan, apa sih gua dapat? Lalu dijawab oleh dari timnya Rimau Nagis bahwa kalau kamu beli tokennya sekarang dan kamu hold aja sampai 2-3 tahun lagi, kembali ke underlying aset, saat ini nilai yang kami punya saat ini itu harga itu based on underlying aset kami sebesar 10 miliar dolar US ya. Nah, kalau seandainya 2-3 tahun lagi misalnya kami mengolah berlian itu diolah menjadi jewelry, menjadi perhiasan, maka nilai dari berlian itu sangat tinggi, tentunya akan berkali-kali lipat, dan otomatis itu akan berpengaruh terhadap pasar karena underlying yang kami siapkan atau kami jadikan back di sini adalah nilainya sangat tinggi tentunya. Dan kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau misalnya kita beli NFT Pertanianya atau cattle-nya terus ternyata nggak berjalan sesuai plan nih, tentu itu buat kita jadi rugi dong, misalnya ya seperti itu. Nah, kalau dari penjelasan dari tim dari Rimau Nangis tadi bahwa ketika teman-teman membeli NFT-nya Rimau Nangis, katakanlah kita ambil contoh sapi ya, cattle, itu ada 3 underlying asset yang mereka tawarkan. The first one yang pertama adalah yang mereka tawarkan itu NFT itu sendiri. Jadi autentikasi dari NFT itu sudah sah paten. Kemudian yang kedua, yang mereka ini kasih juga ke kita transparansi tentang asuransi dari si sapi itu sendiri. Karena so far itu kalau saya tidak salah tangkap tadi, asuransi dari cattle itu tidak dilakukan one by one. Jadi mereka berdasarkan sektor per sektor. Jadi sektornya misalnya peternakan sapi, sektornya coconut, itu mereka langsung whole diasuransikan. Dan asuransinya berbeda dengan yang terjadi di tempat kita. Kalau di Malaysia itu mereka bekerjasama dengan Archipelago. Archipelago itu asuransinya modal plus estimasi profit. Contoh, ketika kita beli sapi dengan nilai $1.000 dengan berat sekian, maka diestimasi ketika itu dipotong hasilnya $1.400 misalnya. Maka nanti misalnya sapi ini mati, klaim asuransi ini akan mencairkan nilainya bukan $1.000 lagi, tapi $1.400. Ini contoh ya. Nah, teman-teman yang beli sapinya sekarang nih, karena lagi promosi, kan dapat profit 10%. Jadi walaupun nanti sapinya mati, itu harga modalnya yang $1.000 kembali, profitnya yang 10% itu kembali. Tapi ya jangan jelas kalau kita untungnya lebih besar, karena kan kita yang menanggung resiko. Teman-teman dari Rimau Nangis kan menanggung resiko. That's why teman-teman diberikan profit sebesar 10% dari setiap pembelian NFT cattle ini sendiri. Dan berikutnya yang ketiga, yang ditawarkan tadi, ketika teman-teman beli NFT sapi ini, mereka udah beli sapinya,
itu sapi itu akan dipasangkan alat tracing. Jadi teman-teman bisa pantau, saya udah order sapi, sekarang sapinya mana? Masih di Bangkok misalnya. Terus dia dalam perjalanan shipping, terus dia sampai ke Malaysia. Teman-teman bisa lihat sapi itu ada di mana, seperti apa, karena pihak asuransi tidak mau mengcover kalau tidak ada validasi info detail atau laporan detail tentang apa yang kita asuransikan. That's why di sini tim dari Rimau Nangis sangat transparan sekali ke teman-teman, dan teman-teman dengan adanya asuransi ini jadi jauh lebih safe ketika membeli NFT ini sendiri. Terakhir tadi disampaikan bahwa sekedar info, saat ini adalah promo ya. Jadi tolong dicatat, ini adalah masa promo, that's why harganya murah. Untuk satu NFT-nya murah sekali. Jadi kalau nanti promonya sudah habis, ya jangan marah kalau harganya naik. Dan sistemnya berbeda lagi ya. Karena ini adalah masanya promo. Thank you, silakan. Brother Don, your explanation is way better than our explanation. Thank you so much. Thank you, yeah, for the clear explanation. Okay. Oke, Om Don, terima kasih banyak. Thank you for Rimau Nangis team also. So we moving to the next question ya, from Om Joseph Wirid. Ya, terima kasih Bang Yidi. Malam Dev Rimau Nangis. Malam Bang Don. Apa yang menjadi pertimbangan para developer Rimau Nangis memilih daging dari luar negeri dibandingkan produk daging yang ada di negeri Malaysia itu sendiri? Bisa jadi harganya lebih murah dibanding mesti dikirim dari luar negeri. Itu boleh tolong dijelasin? Terima kasih. Hi. Thank you, Joseph, for the question. I explain in English, and maybe our brother Don can explain in Bahasa way better. So I understand the question. So basically, Malaysia, statistically, we only have the statistic back in 2016. So we don't actually know how many cattle we have in the moment. And all of the cattle where we have in Malaysia is all local cattle. So the meat yield is not that great. So, and also the quality of the meat is not that great. So hence, that's why we have to import from Australia and also Thailand. So when you say the meat, the pricing of the meat will be fluctuate or not, so actually it's actually more cheaper than our local cattle here, because that's why we're trying to tell, not educate, but tell to our farmers that, you know, you need to have better cattle, better meat yield, and better breed of the cattle. So I'll give you an example. In Malaysia itself, our most expensive cattle is Charolais or Limousine. So for example, Limousine is around 8,000 to 9,000 ringgit, whereas in Indonesia itself is about 12,000 ringgit. So to compare in that sense, actually Indonesia have more expensive meat than here. But the Indonesian people don't actually mind paying more because they have quality and also good cattle meat. Yeah. So I think that I hope that that explain I answer your question. Yep. Oke. Jadi pertanyaan Bang Joseph tadi, kenapa sih milih sapi dari luar? Kenapa nggak sapi dari Malaysia sendiri, kan bisa lebih murah? Jadi yang menarik nih, berdasarkan info tadi, bahwa secara statistik mereka sendiri tahunya cuma data sapi itu 2016. Artinya kesininya data sapi di Malaysia sendiri tidak tertrack ada berapa banyak sapi sebenarnya di Malaysia, dan most of sapi di Malaysia tadi, kalau saya nggak salah dengar, itu sapi pekerja, guys. Jadi mereka berpikir bahwa kualitas dagingnya tidak cukup baik untuk dikatakan kelas premium dan dijual ya. Jadi itu alasan mereka memilih membeli dari luar dan dilakukan penggemukan di Malaysia dan dipotong lalu dijual. Tapi berikutnya ketika ditanya apakah betul lebih mahal, tidak. Ternyata
sapi yang mereka beli dari impor ini justru lebih murah daripada sapi yang mereka beli secara lokal sendiri, yang milik orang lokal. Dan saat ini untuk sapi itu sendiri katakanlah senilai kurang lebih 8.000 ringgit ya. Di Indonesia orang impor sapi itu dan jual lagi tuh nilainya bahkan lebih tinggi, bahkan sampai di 12.000 ringgit. Jadi berdasarkan inilah mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil sapi dari luar. Dan untuk catatan teman-teman, Indonesia sendiri masih mengimpor sapi, ya. Jadi memang kebutuhan sapi ini luar biasa dan pilihan mereka untuk mengimpor itu untuk justru apa yang mereka lakukan adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang baik yang ada di Malaysia atau di beberapa negara lainnya. That's why mereka melakukan ekspor dan impor, ya. Dalam hal ini mereka mengekspor sapi hidup. Mereka mengimpor sapi hidup, mereka mengekspor sapi yang sudah dipotong dalam bentuk daging premium. Untuk hal ini kalian boleh kulik nanti rimaunangis.com. Kalian bisa lihat kualitas-kualitas daging yang dijual oleh Rimau Nangis ya. Kurang lebih itu. Oke, Om Don, terima kasih. Thank you for the explanation. Okay, we will move to the next question to make our time effective. Okay. Okay, for the next question is from Ical 901. Silakan Om Ical. Oke Om, halo. Oke, selamat malam. Dan gini Om, pertanyaan saya adalah bagaimana dari Rimau Nangis Suaranya pelan banget Om Ical. Oh. Halo Om, tes. Aman Om? Sudah Om Ical. Silakan. Jadi pertanyaan saya adalah bagian mana dari Rimau Nangis yang dapat menghasilkan keuntungan bagi investor yang memegang NFT ini Om? Oke. Om Don, silakan dibantu translate Om Don. You got the question? Not really. Okay. Sorry. He asking which part they can get benefit from holding or buy or purchase this NFT. Okay, all right. I think. Yeah. So that's two. So one, the benefit to secure more, right? Is that asking to get more profit? What is the benefit of our NFT collection? The benefit. 20%, yeah. Oh yeah. So basically, our NFT collection is the fast return. So a lot our past ask me anything. People always say fast return and higher return means faster downhill for any business. So which we don't totally agree, because like we mentioned before, we have the insurance, we have this, we have that. But what we're trying to offer with our buyers or investor or our community is that people likes to buy NFT and then they trade themselves in OpenSea and whatnot. So all our other NFTs are basically pictures or some music and everything. So it's a 50-50 chance where you buy an NFT and you list it in OpenSea, and not many people wants to buy or don't know that is, they come across from your NFT. So what we're offering is that the benefit is fast return, 75 days per cycle, or you can hold it for 1 year. So there's 5 cycles in between. So 10% of each cycle. And after that, you can download the picture and also do the trading yourself in OpenSea or any other platform that offers NFT, marketplace. So I think that's the benefit for our site, right? Yeah, but then just to recap on what Dato' Hadi said, so basically we have plantation and we have cattle NFT. So each NFT comes with an investment program. Okay, so if you purchase our, let's say, Brahman cattle NFT, so the price is at 1,350 USDT right now. So we have 5 cycles for the investment program. So each cycle is 75 days. All right, so and each cycle will increase 10% on the return on investment. So let's say if you choose one cycle and you purchase for $1,350,
After 75 days, you will get $1,350. You will also get 10% out of that price, which is $135. So altogether, after 75 days, you will get $1,485 from $1,350. Okay, but if you hold it until the maximum cycle, I would say the fifth cycle, you will have to hold the NFT for 375 days to be exact, and you will get 50% return. So which means when you purchase for $1,350, you will get, after 375 days, you will get $675 USDT. So I hope we are clear on that. Oke, I will translate. Jadi tadi kalau kita bicara sapi sudah dijelaskan bahwa saya mundur sedikit ke belakang ya, bahwa ketika teman-teman beli NFT sapi ini di poin 2 tadi dijelaskan salah satu keuntungannya adalah sapi ini diasuransikan oleh teman-teman dari Rimau Nangis. Artinya kalau sapinya mati, teman-teman tuh tetap dapat untung. Jadi misalnya belinya tadi kalau Brahmana itu $1,350 dan itu teman-teman dapat profit 10%. Artinya kalaupun sapinya mati, kalian tetap uangnya yang 1.350 itu tetap dapat plus 10%-nya $135. Itu kalau bicara mati. Kalau bicara hidup, nah sapi ini kan mereka ada 5 siklus teman-teman. Satu siklusnya itu 75 hari. Jadi kalau teman-teman misalnya hold NFT-nya cuma satu siklus aja 75 hari, maka teman-teman akan dapat kalau beli tadi 1.350 plus keuntungannya 10% jadi 135, maka jadi kurang lebih 1.485 dolar yang teman-teman dapat. Tapi kalau teman-teman holdnya selama setahun, which is itu adalah 5 cycle, 5 kali 75 hari. Nah, di 5 kali 75 hari ini teman-teman artinya dengan modal $1.350, teman-teman akan dapat keuntungan $135 dikali 5. Ya, dikali 5. Ya, itu which is 600 sekian. Jadi memang benar-benar bisnis invest di NFT ini benar-benar teman-teman dapat keuntungan tuh yang real dan nyata. Artinya sudah jelas perhitungannya. Tinggal teman-teman memutuskan mau satu siklus saja 75 hari, mau ikut 2 siklus 150 hari, 3 siklus, 4 siklus atau 5 siklus. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Om Don. Thank you. Thank you, Om Don. Thank you, Chan. Okay. Okay, Om, thank you. We move to the next question. Okay, for the next question is from Adiwoy. Silakan Om Adiwoy. Singkat aja ya Om Adi, karena waktunya agak mepet. Ya, pertanyaan saya, tadi kan saya mendengar Rimau Nangis itu punya 3 website ya. Pertanyaan saya, kenapa harus 3 website? Tidak buat 1 website atau super app, 1 untuk semua. Terima kasih. Oh, thank you Adi for the question. So same name as our Adi here. So why not one website? Because you have to understand that's what we are building is the whole ecosystem. So in one website is clearer and better for us to manage. So for example, rimaunangis.com, we're only focusing on the e-commerce side. So selling and purchasing of the cattle, blah, 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 and this. So, and for TV, rimaunangis.tv is a platform where people likes to enjoy watching indie film, horror film, and whatnot. And then with the NFT.io, we can only focus on the cattle side and also the plantation side. So the reason is, one, is better manageable for people. And second, I think we can combine all this into one ecosystem for the metaverse after this. So we are actually developing our metaverse right now so people can enjoy the whole ecosystem. Every platform has a different purposes. So not everyone wants to, buy NFT. They want to listen to music. They want to listen to watch film or
short film, so they can go to one platform. And also we have the rimaunangis.world, where people likes to purchase token and coins. So from there we can segregate each one so it's clear. So this is the whole ecosystem where we build to support our token. So if everything is under one website, that will be too messy for us, because we have different platforms. And a lot, as many of our listener knows, that if you go to one website where one platform provide various things, it can easily get crash, confusing, this and that. So we don't want that. So we want it to be easier to our community to use. So yeah, basically, I think that's Bro Don, if you can explain. Yeah. Oke. Tadi kalau pertanyaannya kenapa sih dibikin 4 website dipisah-pisah, kenapa nggak jadi satu lebih simpel? Pertama alasannya adalah fokus. Jadi mereka lebih memilih membuat ini menjadi 4 supaya lebih terfokus. Ketika orang butuh informasi tentang daging e-commerce-nya, maka mereka masuk ke rimaunangis.com, itu terfokus semua info berkait dengan e-commerce-nya. Teman-teman lebih mudah melihat, membaca, dan istilah katanya easy use ya. Jadi mudah use friendly kalau istilah bahasa Inggris ya. Jadi benar-benar lebih mudah digunakan oleh teman-teman. Kemudian untuk mereka juga memaintain sebuah website yang terlalu banyak materi di dalamnya, tentu juga akan lebih sulit. Jauh lebih mudah ketika mereka membentuk masing-masing website untuk mengontrol, memaksimalkan, itu jauh lebih mudah. Dan selain itu juga memang yang mereka pikirkan adalah semua market ini kan berbeda, tidak bisa tidak sama. Artinya bayangkan kalau orang mau penyuka nonton nih, orang yang suka nonton film indie, film horor, kalau dia sudah dipisah, orang tinggal masuk ke Rimau TV, rimaunangis.tv. Tapi kalau misalnya di dalam satu website kan ada bercampur-campur, ada yang kita ngomongin daging, di dalamnya ada ngomongin NFT-nya, ada ngomongin TV. Artinya itu tidak efektif karena akan membuat sebuah proses ketika orang mencari sebuah informasi tidak cepat dan efisien ya. Lalu juga fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara katakanlah Rimau Nangis TV, kalau dihubungkan dengan Kettle, NFT-nya, NFT pertaniannya kan agak sulit disambungkan. That's why mereka membuat satu persatu supaya terfokus, clear banget, penjelasannya detail banget, dan memudahkan banget buat kita semua memahami isi dari website itu sendiri. Tapi, nah ada tapinya nih, mereka, Rimau Nangis ini sedang membangun ekosistem metaverse-nya, Rimau Nangis Metaverse. Disitulah nanti mungkin, kalau nanti memungkinkan, terjadi pertemuan antara semua ini. Tapi so far, selama itu belum terbentuk, mereka lebih pilih memfokuskan saja satu persatu. Kurang lebih itu. Oke, jelas banget ya penjelasannya ya. Yep, thank you. Thank you, Om Don. Oke. Thank you, Amadi. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu ada penanyanya dari Om atau Tante Nabil 16, silakan. Oke, jadi saya mau nanya ya kan. Jadi kan kalau project NFT seperti ini harus dibuat secara menarik mungkin biar orang banyak yang minat gitu. Misalnya kita buat sesuatu yang menarik seperti kolaborasi dengan perusahaan atau artis-artis terkenal dengan cara mencantumkan unsur-unsur dari partnernya. Misalnya nih kayak NFT ini kan lagi rame tuh di Indonesia tuh apa pesulap merah tuh. Nah, jadi dari ciri khas NFT ini kita cantumkan kayak misalnya ada apa tuh gambar pesulap merah apa gitu. Nah kan, jadi pertanyaan saya adalah apakah Anda akan ada rencana untuk berkolaborasi dengan artis atau perusahaan-perusahaan besar yang terkenal di akhir tahun 2022 ini untuk membuat proyek Anda menarik di mata banyak orang? Terima kasih Om itu Om. Thank you Om Om Nabil. Don. I think I can explain. Yep. So yeah, definitely. We want to work with big artists. For example, like in Indonesia, they have a few
local artists that we can collaborate with. For example, in Malaysia, we have our Rimau Nangis Art under our Rimau Nangis Digital, so where we collaborate with a few artists in Malaysia also. So, and we also, for example, in Hollywood, we have a few quite renowned artists where we don't want to say now once we have the confirmation. So we would like to introduce, we would like to work together with the artists as well. So that's why we want to have collaboration in Indonesia and also in Malaysia, so we can bring this to our network in overseas, in Europe and also in America. So the way where we are going is actually, we're going to work and have a collaboration with the local artists here in Indonesia and also in Malaysia. I think yes, that's our way to go. So, yep. Alright, jadi jawaban dari Dato tadi, tentu saja kita akan melakukan itu dan memang sudah berproses. Untuk Indonesia sendiri, kita akan bekerja sama dengan beberapa artis, tapi saat ini kebetulan saya juga membantu marketing di Indonesia, teman-teman. Kami akan kurasi dulu mana artis yang memang cocok dan bisa mengangkat token Rimau Nangis ini menjadi lebih baik. Karena kami, ini penjelasan saya ya, tambahan dari tadi, bukan 100% menerjemahkan ya. Karena kami sendiri, saya sendiri sebagai CMO di sini tidak ingin buang-buang duit cuman ngejar hype. Contoh, cuman ngejar, oh ini artis, kita nggak ingin gitu. Kita ingin benar-benar apa yang kita spend-kan itu betul-betul worth it ketika kami bekerja sama dengan artis tersebut. Dan kalau di Malaysia memang Rimau Nangis melalui NFT Art-nya memang sudah melakukan processing kerjasama dengan beberapa artis di Malaysia, dan saya pun sudah mendengar internal ya, ada beberapa nama-nama besar Hollywood yang saya sendiri tidak berani menyebutkan sebelum dapat izin dari teman-teman, dari Pak CEO, Pak Chairman. Tapi saya sudah tahu ada beberapa artis Hollywood yang nanti akan membantu untuk brand awareness dari Rimau Nangis ini sendiri. Sabar teman-teman, akan ada waktunya kami akan share itu semua. Tunggu saja tanggal mainnya. Itu yang saya mau sampaikan. Yang jelas brand awareness dengan bekerja sama dengan artis pasti kami lakukan. Akan dilakukan, tapi tentu saja kami akan menghitung dampak positif dan negatifnya dari kerjasama kami dengan artis tersebut, supaya tidak wasting time dan wasting energy ketika memutuskan bekerja sama dengan artis-artis tertentu yang ternyata tidak worth it. Kurang lebih itu. Oke, cukup jelas ya, Om Nabil ya. Kita langsung mantap. masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Terima kasih. Itu dari Om Digital Asset. Silakan Om Digital Asset. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Mau bertanya ini kan terdapat private sale sama pre-sale. Ketika nanti soft card dan hard card-nya tidak tercapai, apakah tetap listing di publik atau diundur? Atau langsung di publik dengan total yang sudah terpenuhi, meskipun tidak terpenuhi gitu. Terima kasih. Oke, sudah Om Digital Asset. You got a question? Dato, I think Yeah. So right now we are on a private sale phase. After this, we are going to list our token with checks. So we're going to list with BitTrue, Probit, and Lbank. So that is our plan, which we will be listing around early October. There's not the question. The question is, we have a soft cap and hard cap, right? In private sale and then in pre-sale, something like that. What will happen if the soft cap is not filled?
did we will continue to listing this project based on schedule, or we will postpone the listing, or we have any plan? So yeah, okay. So on the soft cap and hard cap, I think we already achieved more. So we definitely will be listing. So we won't have we won't hold our listing deadline. So it will be definitely be in 1st October. So in terms of our target, if we didn't achieve the soft cap, but now we already achieved our soft cap. So everyone who can see with the profile, in the profile, is all transparency. So we managed to sell about 16.5 million. So that's way above than our soft cap. So yeah. I think. Okay. Iya. Jadi kalau bicara soft cap, semua sudah tercapai teman-teman. Jadi soft capnya itu sudah ke-fill, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Listingnya sudah dipastikan di tanggal 1 Oktober 2022 di 3 checks, yaitu Probit Global, L-Bank, dan Bitsru. Ya, kurang lebih itu. Jadi nggak ada penundaan-penundaan apapun. Tanggal 1 Oktober kita list 3 cek, dan tolong diingat, tidak listing di DEX. Jadi kalau nanti ada yang list di DEX, dapat dipastikan scam ya, Dato. If any list in DEX. Yes, very true. If you list in DEX, if you see us listing in DEX, that's actually scam. So we are on checks. Ya. Yep. Ya, jadi cuman dicek ya guys, nggak ada di DEX. Yes. Oke, itu silakan Om Bidi. Okay, thank you very much Om Don, thank you very much Rimau Nangis team. Before we continue, I want to ask you, our community leader told me the AMA session is for 1 hour and 30 minutes, and it is just 30 minutes left. Is it okay for you if we have extra time for the question? Yeah. We all are here to answer all the question. Yep. Okay. Thank you very much. Oke, jadi sebenarnya ini amannya ini sampai jam 21.30. Nah, ini kalau aku cek tadi kan masih sampai pertanyaan ke-6 nih, masih setengah lagi, takutnya overtime. Jadi tadi aku minta izin dulu ke tim Rimau Nangis, apakah mereka itu fail untuk apakah mereka bersedia untuk kita ada sedikit tambahan waktu untuk misalnya pertanyaannya. Nah, jadi harapannya teman-teman juga. Gimana Om Don? Aku tambahin dikit. Ya. Tim dari Nangis, Pak CEO, Pak COO, kemudian Chairman datang ke Indonesia khusus untuk market Indonesia. So kalian mau tanya apa, mau berapa lama, go ahead. They will be available because they come to us. For us, they come for Indonesia. Nah, keren banget ya. Jadi mereka mau nih luangkan waktunya buat kita. Jadi tadi kita minta izin dulu supaya waktu berpanjang. Jadi kita apresiasi banget ya. We are very very appreciate for your time. Thank you very much. You can come here. Okay. Maybe we will continue to the next question. For the next question, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Om Y Salven. Silakan Om Y Salven. Om Y Salven. Ya. Oke, mungkin dia lagi jauh deh ya dari monitor ya. Kita lanjut aja, kita lompat dulu sampai orangnya muncul. Kita lompat ke Om Febri 9881. Silakan Om Febri. Om Febri. Ya. Mungkin Om Febri juga lagi jauh dari HP-nya. Kita lanjut lagi dulu supaya tidak buang waktu. Om Muram Sam 23. Om Muram Sam 23, silakan. Saya Bang, halo, malam. Oke, jadi pertanyaan saya gini, mengapa
Rimau Nangis bisa bekerja sama dengan Sangkara Misa atau titik temunya berada di mana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah rencana atau niat untuk menternakkan atau membudidayakan sapi sendiri begitu ketimbang mengimpor dari luar supaya lebih produktif aja sih Bang, gitu aja. Kan ada susunya bisa diambil, jadi kita nggak usah beli, cukup dibesarin aja gitu nanti. Makasih, dua aja. Oke, makasih Om Rizal. Thank you for the question. So yep, our collaboration and partnership is with Sankara, definitely. So we started off with Sankara, and Sankara has been guiding us through the first stage up until now. So thank you to the Sankara team, and especially to the CEO, Bapak Agustino. I think everyone knows who he is. So yes, the partnership will continue with Sankara until the end, because we want to grow together and also become big, and for our community to enjoy the benefit of what we can offer. So that's, I think that answer your question number one. Question number two, yes, definitely. We are actually also in a breeding program. So we do not only import cattle and slaughter it to get fast return, but also we are targeting on the breeding program. So right now, what we've been working on is actually breeding two different types of cattle. One is a Korean breed called Hanwoo, and Hanwoo is also better meat marbling than Wagyu. Yeah, it's a very high quality beef. So if you look at the marbling itself, where everyone eat Wagyu beef can goes up until 15, marbling 15 on 5. So but with Hanwoo, which not many people know, it can go up until 20 marbling. So it's actually higher in the sense of quality. So we are working together with our partner and collaboration in Australia, where they have the intellectual property, so the IP of the semen itself, and we will mix that through artificial insemination, where we will breed with Papna White. Papna White is a breed in Bangladesh. So Papna White produce milk, where we can get both. So your question is actually refer to what we are doing. So we want to get full maximization of the meat yield and also the milk from the cattle itself. And it has been proven the breed is already there in Australia. So we are doing the breeding program slowly. So with the breeding program, it will take 5 to 10 years. But right now we're at the stage 2. So it's called F2. So F1, it will come the baby, and then after that we do again. So now it's F2. So hopefully in 3 years' time, we can have our own meat, our own cattle breed. So yeah, I think Brother Don, if you can how to explain. Om Don, sebelum ditranslate Om Don, itu pertanyaan pertama tadi gimana ketemunya? How you meet Sangkara Misa? Oh, from our mutual friend. So one of the directors of Sankara Misa is actually our good friend. I don't think they mind telling the story. So Bapak Harry, shout out if you're in the forum. So he came, and then we talk about NFT digitalization. So we are going into that, but we don't know where to start. So that's when we met with Brother Agustino together with our brother Harry, and discuss on how we can, help each other, and how they can be some sort as our so-called I would say mentor or IT team. Yeah. So they've done it. They have launched their token and selling NFT very good. So we are actually looking at that sector. So and because Malaysia and Indonesia
we can actually understand each other way better. So that's why we partner up with Sangkara Misa. Hopefully that explains. Oke. Jadi awal mula pertemuan mereka adalah memang melalui seorang teman dari Om Agus, kemudian mereka dari keresahan sendiri dari teman-teman Rimau Nangis untuk bagaimana mendigitalize proses perusahaan mereka sendiri, dan sampai akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya dikenalkan dengan Om Agus dan dituntun oleh Om Agus dari awal sampai saat ini mereka ini teman-teman. Jadi mereka dibantu, dituntun dari stage awal sampai sekarang, dibantu terus, dikasih masukan dan lain-lain untuk mengembangkan ini. Selain juga pada waktu itu mereka ketemu juga dengan Bapak Wamen ya, Pak Jerry Sambuaga waktu itu. Dan mereka meyakini bahwa kita ini adalah satu rumpun dan akhirnya bridging adalah hal yang baik. Artinya bekerja sama Indonesia dan Malaysia itu sebuah hal yang baik dan juga menguntungkan tentunya. Dan berikutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kenapa Rimau Nangis tidak bridge sendiri ya? Toh banyak banget konten yang bisa didapat. Lalu dijawab oleh mereka. Dan ini news baru buat saya, jujur buat teman-teman ini news baru. Ternyata Rimau Nangis itu sudah melakukan program breed, sudah menginisiasi program peternakan mereka sendiri dengan nama sapinya Hanwu, yaitu kalau teman-teman yang anak Jaksel yang suka makan Wagyu, nah itu adalah salah satu daging premium yang dihasilkan dari sapi Korea ya. Dan ini mereka sudah bekerja sama dengan ini memberi sapi Korea ini, dan mereka sudah partnernya sudah memiliki tempatnya sendiri, punya peternakan dia sendiri. Selain itu di Bangladesh mereka juga sudah mengembangkan White Palmer dan juga sudah berjalan, which is White Palmer ini tadinya ada di Australia dan sekarang sudah, kalau bisa dibilang sudah nggak ada. Mereka akan mengembangkan lagi, semoga dalam 3 tahun ke depan ini sudah bisa berjalan normal untuk breed White Palmer ini sendiri. Kurang lebih itu Bang Vidi. Oke, terima kasih Om Don. Thank you for Rimau Nangis team. Oke, maybe we move to the next question. Oke, makasih. Oke. Om Doiku, ya, kenapa Om? Silakan. Jadi dengan adanya pengembangan ini yang dilakukan oleh teman-teman Rimau Nangis yang begitu luar biasa dan futuristik ini, dengan visi-visi besar ini, that's why lah kita lakukan yang namanya prinsip tokenisasi ya. Jadi bukan buat token cuman grabbing duit terus foya-foya, mereka justru melakukan ini demi pengembangan proses R&D yang lebih bagus dan lebih cepat progresnya dengan adanya pengembangan ini. Jadi buat teman-teman, inilah salah satu kenapa sih kita mengajak komunitas bergabung, supaya kami bisa didukung baik secara spiritual, secara moral, ataupun juga memang tidak menutup kemungkinan dengan bantu crowdfunding juga membantu kami untuk memperbesar perusahaan ini, sehingga ekspansi yang akan dilakukan oleh tim dari Rimau Nangis setidaknya sedikit lebih mudah dengan adanya support dari teman-teman semuanya. Oke, Om Don. Oke. Untuk Om Rizal cukup jelas ya Om Rizal ya? Ya siap Bang, jelas banget. Makasih. Jadi kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, itu untuk Om Doiku Doimu. Silakan Om Doiku Doimu. Om Doimu, silakan. Oke, mungkin lagi jauh dari HP ya. Om Adi raise hand lagi. Oh itu Om Doiku masih raise hand itu Bang. Oh belum iya. Belum di unmute. Tolong Om Rizky, tolong. Aku nggak punya akses. Oh sudah. Silakan Om Doiku Doimu. Oke, malam semuanya. Oke, sebelumnya mungkin malam ya.
Ini nggak tahu ini udah dibahas atau belum, tapi saya mau tanya dulu ya. Kalau udah dibahas, mohon maaf sebelumnya ya. Nah, ini yang sering dibahas itu tentang NFT dan hubungan dengan project realnya. Lalu, hubungan token dengan project realnya itu kayak apa sih? Kan itu jarang dibahas. Mungkin bisa dijelaskan hubungan token dengan project realnya. Kan Rimau Nangis ini ada perkebunan, pertanian gitu kan. Mungkin itu udah aja. Oke, mungkin aku juga bantu jelaskan dikit Om Doi ya. Jadi kalau secara NFT itu hubungannya adalah asuransi untuk sapinya. Dan juga itu sebagai pembagian keuntungan sapinya sih. Tuh yang pertama aku tahunya. Kalau token tadi sih underlayingnya berlian ya. Tapi hubungan ke project memang benar get point sih. Coba mungkin do you get the question? Yep, I think I don't know, brother Don, the question. The question about Okay. The question they ask about if we always talking about the connection NFT and also the yield and then the real assets. So they ask a question, what the connection between the token with your project? What for? What the connection? You want to answer it, Dato, or maybe you can answer that because I don't quite understand on in terms of. Okay. That's okay. Yeah, sure. I can answer if you want. Yeah. I mean, because I don't understand. Okay. Yeah. Sure. So the token, if you decide to trade the token, okay, you can keep it and the price will go up. Okay, so go up and down, the normal trading and the market of the token. But then how the token can be utilized on our project is that you can actually use the token to purchase any of the product and services that we have across our platform. So for example, if you go to Rimau Nangis TV, you can use the token to purchase the video on demand, all the indie movies, all the horror movies, or anything that is available on the on the TV platform. And if you go to the music, you can subscribe to music. And then again, we are going to launch our virtual reality game on Metaverse platform. So on the platform, if let's say you have a plantation there, you can use the token to purchase any equipment that you can use to harvest the plantation. So when you harvest the plantation, you can actually earn more tokens from it. So again, to answer your question, to recap everything, the token can be used across all our platforms and our metaverse gaming. I hope that answers your questions. Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagus banget ya. Apa sih hubungannya tokennya dengan project NFT dan lain-lain? Nah, teman-teman jangan lupa, prinsipnya marketplace, kita kan mau belanja, mau beli sesuatu, pakai apa? Mata uang dong. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rimau Nangis Token. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya sudah ada di NFT-nya, marketplace-nya, token ini adalah salah satu mata uang atau bahkan mungkin, saya belum dapat info lebih detail ya, bahkan mungkin ini adalah mata uang utama untuk transaksi di marketplace-nya Rimau Nangis Digital, di Rimau Nangis TV, di e-commerce-nya Rimau Nangis sendiri yang jual daging. Jadi ini tentu sangat berfungsi teman-teman. Benar-benar salah sekali kalau kita pikir ini nggak nyambung, sangat nyambung justru. Ibarat kata kalau kita di Indonesia transaksinya pakai di dunia nyata di mall pakai rupiah, di Malaysia pakai ringgit, maka di metaverse ini dibangun oleh mereka orang bertransaksi menggunakan Rimau Nangis Token. So, Rimau Nangis Token sangat dibutuhkan dan diperlukan. That's why mereka sangat confident sekali bahwa sustainability dari project ini akan tertopang dengan baik dari token yang selalu berfungsi sebagai utilitas, sebagai mata uang dari setiap transaksi, dan dari NFT yang memang punya real asset
itu juga dapat menjamin sustainability dari project. Bukankah teman-teman selama ini mencari project yang legit, yang bisa sustainable, yang bisa jangka panjang, yang reasonable? Nah, inilah Rimau Nangis. Semua reasonable, semua masuk akal explain-nya. Thank you. Oke, gimana Om Doi? Oke, berarti itu kan tokennya hanya untuk pembayaran NFT, terus Rimau Nangis digital, TV, ya kan? Nah, seandainya nilai dari token Rimau Nangis turun, yang memegang ini apakah masih bisa menghasilkan? Atau hanya untuk pembayaran doang? Itu, Am. Oke, can you answer, brother? Oke, sudah. Yep, kalau aku cakap. Alright. So again, your question is like if let's say the value Oke, of the sudah Om Doi. sorry. Sudah, itu terakhir, Om. Oh, okay. So if I'm getting your question right, so you are asking if the value of the token drop, will it still be used across our platform? Is that right, Om Doi? Yes. Okay. All right. Yes, it can still be used across our platform. Again, our platform, the whole metaverse world that we have, the whole ecosystem, the SRXT Rimau Nangis token is our native token. So whether the value on the real world, on the marketplace, on the checks or all the place drop, the token will still be the native token across our platform. So which means the value will still be the same on our ecosystem. I think, yeah. And also, if I can add, so let's talk about Binance first, because they have their own blockchain. So what we are developing now is the full ecosystem. So every ecosystem, we are actually creating our blockchain as well, and hopefully early 2025. So that will determine. So we cannot determine the demand. So what we're doing now is we are creating the demand, but we can only, as a developer, we can only produce much token based on the demand. So I think the principle of currency is that you should actually create an ecosystem, or you should have the underlying asset. So from there, you can determine whether the coin will go down or up. So yeah, I think that partly answer the question. If it does, Yeah, so yeah, yeah. it does. So Brother Don, if you can help us in a bit translating. Yeah. Oke. Saya bikin bahasanya lebih simpel teman-teman, lebih sederhana. Apakah Rimau Nangis mampu mengontrol pasar? Tentu tidak mampu. Apakah Rimau Nangis mampu mengontrol supply token? Tentu mampu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan oleh Rimau Nangis supaya tokennya berfungsi dengan baik? Rimau Nangis haruslah menciptakan demand, menciptakan kebutuhan orang akan tokennya Rimau Nangis. Caranya, Rimau Nangis membuat ekosistem. Di dalamnya dia jual daging, dia bisnis NFT, dia adakan Rimau Nangis TV, dia adakan Rimau Nangis NFT, yang mana ketika semua ekosistem itu sudah digunakan oleh banyak orang, digandrungi banyak orang, apalagi kalau kita bicara daging. Siapa yang tidak suka daging? Sangat jarang ya, kecuali vegan. Ketika demand itu sudah tercipta, semua orang menyukai semua produk yang diciptakan oleh Rimau Nangis, baik TV, baik dia metaverse-nya, baik itu daging yang mereka jual, baik artnya dan lain-lain. Ketika demand akan itu sudah tercapai, maka demand kedua apa? Demand kedua adalah sarana mata uang untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk membeli apa yang mereka butuhkan tadi. Contoh, kalau seandainya rimaunangis.com, daging ini sudah katakanlah dikonsumsi misalnya 8 juta penduduk dunia. It means ada 8 juta orang yang butuh token Rimau Nangis untuk beli dagingnya. Ya kan? Jadi yang pertama mereka lakukan adalah membangun ekosistem, betul, karena memang
ekosistem inilah yang nanti akan mempengaruhi demand orang terhadap tokennya Rimau Nangis. Kalau dua demand ini sudah terpenuhi, demand ekosistemnya, kebutuhan orang akan ekosistem Rimau Nangis sudah tinggi, lalu otomatis berdampak pada kebutuhan mereka terhadap token yang berfungsi sebagai alat bayar, maka sustainability akan terjadi dan peningkatan akan jauh lebih mudah. Selain itu, jangan lupa bahwa Rimau Nangis ini punya backnya itu diamond, berlian yang belum diapa-apain, nilainya sudah 10 miliar dolar guys. Belum diapa-apain tuh, belum mereka pecah satu persatu dijadikan jewelry, dijadikan perhiasan yang nanti nilainya juga makin tinggi. So itulah kenapa Rimau Nangis sangat percaya diri bahwa ketika ekosistemnya berjalan, backetnya juga besar, kemudian demand akan ekosistem itu tinggi, maka otomatis konsumsi akan token Rimau Nangis juga akan meningkat. Siapa yang untung? Yang untung kita semua. Tapi catat, ini bukan janji guys, ini adalah penggambaran realita bisnis plan-nya Rimau Nangis. Jangan dicatat sebagai ini janji-janji dari Rimau Nangis. Teman-teman harus menganalisa dan riset sendiri. Silakan Om Vidi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Om Don. Thank you for Rimau Nangis Team. Udah jelas ya Om Doi. Gimana Om Doi? Sudah jelas ya? Oke. Cukup Om. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya. Kita persilakan ke Om Neon Brave. Om Neon Brave, silakan. Ya, Om Neon Brave. Ada? Oke, mungkin Om Neon Brave. Ini mic-nya open tapi nggak ada suaranya Om Neon. Coba mungkin keluar dulu baru masuk lagi. Ah ya, sudah. Silakan. Ya, silakan. Mau bertanya, apakah dari tim developer nanti memungkinkan untuk orang lain, contohnya misalnya ada orang dari Indonesia mempunyai peternakan sapi dan ingin Neon suaranya hilang. Di ghosting sinyal. Di ghosting sinyal. Sinyalnya. Ya, mungkin Om Neon coba perbaiki sinyalnya dulu. Nanti aku kasih kesempatan lagi. Ini aku naik. Iya, ya. Oh, sudah. Silakan. Sudah. Mau nanya, ini apabila ada dari orang Indonesia ingin bergabung dengan Rimau Nangis karena dia memiliki peternakan sapi seperti itu, kira-kira apakah bisa dan syaratnya apa aja ya? Itu aja sih. Terima kasih. Okay, thank you. Rimau Nangis, do you get the question? Yep, I understand. We can definitely. I think because we have a partnership with Sankara, where Sankara have APD for the the cattle and also plantation. So I know that APD is also doing on agriculture. So if any local farmers who wants to have a collaboration with Rimau Nangis can also have a collaboration with Sankara, because Sankara is part of the team and our partner. So I think that's how we can go about. Yep. But on the other thing is that Indonesia have no insurance in terms of for the cattle agriculture, and the IoT over here, I'm not too sure. We have to check with Sankara as well if they can do. So with us, if we want to have a collaboration with the local farmers, yes, we can, but we need to see the background, the cattle. We need the data to suit on how we do our conventional business in Malaysia to be the same level with the farmers, which we can help. It'll be easy. I mean, we just need to know more about that before going in. Yeah, but we are always here to help, and we have Sankara
to help us in Indonesia. So, and we're happy to share all the information on how to do so. So that's okay. So basically, Sankara is actually also our, partnership in Indonesia. We can help. Yep. Alright. Jadi sebenarnya itu bisa saja terjadi, tapi problemnya adalah yang pertama, apakah bisa IoT, kemudian yang satu lagi masalahnya adalah asuransi ya, karena asuransi di Indonesia sendiri tidak ada untuk itu. Bahkan untuk asuransi pertanian saja, kalau kita baca lagi di Google, teman-teman akan tahu bedanya dengan yang terjadi di Malaysia. Jadi saya kasih gambaran, kalau di Malaysia asuransi itu dia bisa mengcover modal sampai hasil. Tapi kalau di Indonesia tidak seperti itu. Saya nggak usah detailin, nanti boleh baca di Google. Jadi masalahnya itu. Tapi teman-teman dari Rimau Nangis ini kan memang punya partner di Indonesia itu adalah Sangkara Misa. Mereka akan dengan senang hati berbagi informasi, sharing, dan saling menguatkan satu sama lain supaya tim Sangkara Misa bisa mengadopsi itu, maksudnya bisa mengakomodir itu untuk di Indonesia buat teman-teman yang mau kerjasama. Karena sisi yang paling penting adalah insurance ya. Jadi kalau teman-teman kulik sendiri apa itu Archipelago, asuransinya Malaysia, dan cari bandingkan dengan asuransi yang kita punya soal pertanian. Sangat berbeda teman-teman mereka. Jadi kalau di Malaysia government-nya sangat memperhatikan sekali tentang petani dan ternak. Halo Om. Halo Bro Don. Maaf. Ya halo. Sangkara disebut-sebut terus nih Bro. Oh iya. Iya. Boleh deh kalau gitu Om, bisa nggak bantu jelasin Om? Sebenarnya bedanya apa sih Om? Oke, pada prinsipnya Sangkara dan Rimau Nangis mungkin berada di level yang sama ya. Artinya, tapi dalam hal ini kita harus akuin satu hal bahwa pertanian di Indonesia dengan pertanian di Malaysia ini dikelola dengan cara yang sangat berbeda, di level yang berbeda. Pada saat APD belajar dari Rimau Nangis untuk masalah IoT dan segala macam, pertemuan pertama kita di Singapura di event blockchain, kita tahu bahwa IoT inilah kelemahan dari Indonesia. Sedangkan dengan jumlah populasi yang jauh lebih besar, memang mungkin kita agak sedikit tertinggal lah dari segi teknologinya. Jadi di satu sisi memang Rimau Nangis dari segi pertanian memang jauh lebih siap untuk IoT. Tapi untuk potensi pertanian tentu saja lahan Indonesia jauh lebih luas daripada di Malaysia. Nah, inilah yang membuat kita perlu belajar, dan bagaimana APD juga akhirnya kita berkolaborasi dengan Archipelago yang kita dapat dari Rimau Nangis. Dan ternyata memang ada loh asuransi pertanian di Indonesia, tapi tidak sebagus Takaful yang disupport oleh Archipelago. Dan ditambah Eksperanti, untuk itu Huawei. Nah, mungkin ini perlu jadi masukan sih buat teman-teman petani, peternak yang malam ini mungkin ikut dengar. Seandainya kita bisa sama-sama mencapai finansial inklusi untuk pertanian dan peternakan, itu akan sangat bagus sekali sih untuk Indonesia secara khusus, dan tidak menempatkan petani dan peternak di level yang paling bawah atau rantai makanan paling bawah. Padahal kalau nggak ada petani dan peternak, wah, siapa yang mau nyediain nasi di rumah kita, makanan, daging rendang, rumah makan Padang tutup semua nanti. Nah, itu mungkin rumah makan Padang di Malaysia senang tuh karena dagingnya banyak disuplai Rimau Nangis tuh. Gitu aja sih. Ini 1 bulan di Malaysia bareng-bareng teman Rimau Nangis, saya banyak belajar dan masih akan terus bersama mereka untuk beberapa waktu demi apa? Ya, demi mencuri pengetahuan mereka soal pertanian. We are stealing your knowledge, bro. Nyari ilmu ya. Yeah, happy to give. We are very happy to give. See, they're happy to. So Sangkara also happy to share the knowledge with them lah.
Sankara also happy to share the knowledge with them. Thank you, bro, for sharing the knowledge of agriculture. Thank you, bro. Thank you. Ya, Om. Oke. Sudah ada tambahan lagi dari Om Don ya? Oke, udah cukup. Thank you. Udah dijawab sama ahlinya yang di Indonesia nih, Om Agus, yang dia tahu. Oke. Ya, terima kasih buat Om Agus, Om Don, dan Rimau Nangis Team. Kita lanjut untuk penanya terakhir, yaitu Om Febi Utomo. Silakan Om Febi. Halo, thank you Om Fidi. Bahasa Indonesia aja ya nanyanya. Biar sama-sama paham. Jadi yang aku mau tanya terkait dengan Rimau Nangis ini kan meluncurkan token setelah platform mereka jadi dan NFT mereka itu sudah listing juga ya di marketplace gitu kan. Yang aku mau tanya untuk initial market cap-nya sendiri ngelihatnya di mana ya? Kan ini belum listing di CoinMarketCap juga gitu kan. Nah, jadi pasokan supply, circulating supply, terus intinya launchingnya itu berapa token yang dikeluarkan dan rate inflasinya ke depan. Nah, terus kalau nanti ke depannya itu kan tidak listing di DEX ya. Jadi otomatis kan kita tidak bisa melihat real holder karena kalau checks itu kan rahasia ya, secret ya holdernya kan. Paling kita cuma bisa lihat satu address holder. Nah, kedepannya gimana cara Rimau Nangis sendiri untuk meyakinkan investor bahwa memang holdernya itu adalah holder yang real seperti itu? Atau apakah memang ke depan ada komitmen untuk menjaga supply and demand? Jadi ada market maker-nya di sana. Seperti itu, Om. Mungkin itu Om pertanyaan saya, Om. Lebih ke tokennya ya. Oke. Om Don mungkin bisa bantu translate karena panjang itu Om Don. Oke. I think Rodon Okay. yeah. Yep. Okay. I try to answer ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, yang pertama gini, kalau bicara soal market cap dan lain-lain, itu memang nanti teman-teman kita sudah mengestimate sebenarnya. Saya kemarin sudah bertanya juga dengan tim bahwa estimate angka dan market cap, initial market cap nanti itu di kisaran 1,6 miliar ya kalau nggak salah. Dan itu kenapa memang kita meyakinkan bahwa ini tingkat volatile-nya akan sangat rendah. Kenapa? Karena di angka market cap segitu harusnya sangat stabil ya. Walaupun dia volatile tapi tidak terlalu parah. Karena dampak dari price impact tidak terlalu dominan. Tapi nanti boleh ditambahkan oleh CEO atau chairman jika ada yang salah. Kalau bicara di checks, kita nggak bisa lihat holdernya berapa, kemudian kita nggak tahu, hanya mengandalkan kejujuran dari teman-teman Rimau Nangis ya. Yang harus teman-teman pahami, Rimau Nangis itu mengonsep kami akan berusaha menjaga pasar itu stabil. Jadi kalau dibicara apakah kami akan transparan dan tidak transparan, tentu yang namanya transparansi itu akan kita semaksimal mungkin akan kita lakukan. Tapi batasan transparan kan kita punya sendiri. Artinya ketika kita bicara orang masak di dapur, transparan itu ada hal-hal tertentu yang boleh kita ungkapkan, tapi ada resep-resep tertentu yang tidak boleh kita ungkapkan. Dan ini juga akan berkaitan, kemarin ada pertanyaan bagaimana mengatur mekanisme anti-dump. Ini nanti juga akan dijelaskan detail, tapi di AMA ke berikutnya. Jadi plan kami itu setelah ini kami AMA di Bangladesh, lalu AMA di Sesar, berikutnya AMA di ID Crypto, di situ kami akan jelaskan mekanisme-mekanisme yang akan dilakukan oleh Rimau Nangis untuk mengatasi itu. Dan kalau ditanya apakah mungkin Rimau Nangis jadi penguasa token terbesar, saya akan katakan bahwa Rimau Nangis sendiri sebenarnya ingin melepas supply itu seminimal mungkin. Karena kami tidak ingin dikontrol oleh pasar, karena kalau kami dikontrol oleh pasar akan membahayakan sustainability dari proyek ini. Justru kami ingin everybody happy. That's why kami tidak akan membiarkan 100% pasar mengontrol dari traffic perdagangan Rimau Nangis ini sendiri.
Kurang lebih itu, nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Saya hanya boleh menjawab sebatas itu, tidak boleh terlalu detail karena agenda ini emang akan kami kupas di 3 AMA berikutnya setelah kami AMA dengan Cesar nantinya. I think correct, Brother Don. I think that's why what you explained earlier, basically explain on how we're going to answer the question. So also with the checks and decks, why we don't want to go with decks and why we want to go with checks. So in terms of transparency, I think with checks it's much more transparency because we have the audit and everything under there. Where DEX you have smart contract, so we want full transparency all the way. So I think that we will explain furthermore in our next 3 AMA, right? With Cesar and also Bangladesh and Crypto ID. Yep. Yeah. ID crypto. Sorry. Separate. because Crypto ID and ID crypto different community. Yeah. Sorry, I miss up the starting. Yeah. Om Don, ini ada private sale sama pre-sale-nya nggak ya? Atau seed sale? Atau langsung fire launch ya nanti? Ya, jadi saat ini kami ada pre-sale, Om. Kemarin itu harga kami starting di 0,1, 2 hari dan sudah ke-fill kurang lebih 1,6. Dan berikutnya ini adalah round kedua di mana harganya itu $0,5 dan nantinya next step itu di minggu depan harganya akan $1. Lalu kami akan freeze, akan idle masa jeda kami kurang lebih 2 minggu. Di tanggal 1 Oktober kami launch, itu harganya kalau teman-teman lihat di sini, ini saya kasih share share screen. Harganya itu inisial price-nya itu di 1 RTX. RTX itu tickernya Rimau Nangis itu $2 per satu koin. Per satu token nantinya akan kita list. Gitu, Bang Feby. Oke, thank you. Jadi ini kita kalau mau dapat early seperti apa nih? Ada mekanismenya nggak? Atau udah close nih? Kalau yang sekarang kita sudah berjalan sampai tanggal 6 sampai tanggal 7 kalau nggak salah itu teman-teman sudah dari sekarang sudah bisa beli via website harganya 0,5 Vidi. Kecuali nanti apabila salah satu komunitas tadi saya sudah jabarkan bersedia mengambil alokasi maksimal $10.000. Jadi catat ya. Hanya boleh ngambil alokasi maksimal $10.000, itu nanti kita akan kasih best price buat teman-teman. Tapi tidak boleh lebih dari $10.000 karena kita nggak mau terlalu banyak penguasanya di satu orang tertentu, Om Vidi. Wah, itu Om Feby tadi yang nanya, Om, biar jelasnya. Iya, Om Feby. Iya. Nah, jadi udah cukup jelas ya Om Feby ya? Oke, cukup Om. Thank you. Oke, thank you Om Don untuk saya. lagi. Yeah. Okay. At here we already have our leader community, Bli Coin. Maybe Bli. Halo Bli. Lanjut aja bro. Oh ya. Besok juga ketemu. Oh iya, siap. Sebentar aja. Okay. Maybe that's all for the question tonight. Maybe from Rimau Nangis team, do you have closing statement before we close this AMA? Yep. Ya, terima kasih ya semua for inviting us and making this into a very good AMA. Thank you Pak Vidi, Pak Don Kalito yang semua nanya soalan-soalan tadi. We hope we answer you well and kita akan insyaAllah bertemu lagi. Jadi kalau now our private sale is still going on at 50 cents US dollar per token.
you bisa lihat kami di rimaunangis.world and then sign up and start buying the token at this price. I hope that you guys will support us as we will try to support as much as community we can support together. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you. Oke. Om Don, ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Oke. Yang harus teman-teman garis bawahi, apa yang Rimau Nangis lakukan saat ini adalah kami nge-game ya. Kami berusaha banget mengumpulkan teman-teman sebanyak-banyaknya menjadi komunitas kami, mensupport kami dalam mengembangkan proyek Rimau Nangis ini. Karena kami menyadari bahwa sebesar apapun kami, sehebat apapun kami, kalau komunitas tidak mensupport kami, maka pergerakan kami menuju lebih baik mungkin akan sedikit lebih lambat. So, harapan kami, dukungan kami, teman-teman, mari dukung Rimau Nangis untuk memperjuangkan atau meningkatkan proyeknya. Baik itu teman-teman menjadi komunitas, silakan mengkritisi jika memang diperlukan, dan memberi saran dan masukan. Dan juga jangan lupa, harga murah itu tidak selalu datang 2 kali ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dan sudah yakin, sudah menganalisa dengan baik, maka jangan lama-lama mikirnya. Tapi kalau belum matang, mikir dulu sampai detil, sampai yakin, biar nanti ketika berinvestasi tidak sibuk nyalahin orang lain. Belajarlah bertanggung jawab atas keputusan investasi sendiri. Terima kasih, doakan kami, semoga kami bisa membuat semua orang happy. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you for Rimau Nangis for your time, and that's all for our AMA. Terima kasih semuanya buat yang hadir. Sekian itu AMA kita hari ini. Setelah ini kita akan ada acara bebas. Yang mau ngobrol-ngobrol silakan. For Rimau Nangis, after this session, we will have free talk here. If you want to discuss anything here, you can do it. Okay. That's all for AMA tonight. Thank you very much, everybody. Thank you, Rimau Nangis. Thank you, Don. Thank you. Oke. Sudah ya? Udah recordnya juga udah dimatiin belum ya? Belum.